Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika, angkatan 17, kelompok 2, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai Learning Journal Akuntabilitas. Adapun definisi dari akuntabilitas ialah akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun aspek-aspek akuntabilitas, yang pertama, hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk membaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ialah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun tingkatan dalam akuntabilitas, tingkat pertama yaitu akuntabilitas personal. Ialah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan yang kedua yaitu akuntabilitas individu, ialah hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antar PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Tingkatan yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, ialah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Tingkatan yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Pada tingkat terakhir ada akuntabilitas stakeholder, ialah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan dalam lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas.
Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.